Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahir sedang berada di ruangan kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Received this afternoon a message from the Japanese government in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th. I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. In the reply, there is... Apa benar yang kudengar barusan? Aku harus segera memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Maaf rumah saya begitu sederhana. Tidak apa-apa. Jangan duduk. Terima kasih, Bung. Bung, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Berkas soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI. Tapi, menurut saya bukankah lebih baik kemerdekaan tanpa melalui PPKI? Apa maksud saya berkata seperti itu? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap bangsa Indonesia sebagai bangsa buatan Jepang. Jadi sebaiknya kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia selain kita masih dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Saya dengar dari radio barusan bahwasanya Jepang telah menyerah pada sekutu. Artinya, Indonesia sedang dalam masa kekosongan kekuasaan. Jadi sebaiknya kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Saya setuju. Tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana jika kita hubungi beliau terlebih dahulu? Ide yang bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Bung Hatta? Begini Bung, apakah saya dan Syahir bisa ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan Indonesia? Tentu saja. Saya tunggu kedatangan Anda. Baik, terima kasih Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita berangkat. Mari. Silakan masuk. Terima kasih. Sultan Syahir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah? Begini Bu, ada berita penting yang ingin saya sampaikan. Berita apakah itu Syahir? Saya dengar Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia segera memiliki kepemimpinan yang baru? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya Syahir, tapi memang kita tidak boleh gegabah. baiklah kalau begitu. Kami permisi. Mari Bung Hatta. Pada hari berikutnya, Bung Karno dan Bung Hatta didampingi oleh Ahmad Subarjo pergi ke kantor pemerintahan Jepang, yaitu Kunsei Kanbu, untuk mencari informasi. Usaha itu gagal karena semua pejabat dipanggil ke markas besar angkatan perang, yaitu Kunseribu. Namun, mereka bertiga pergi ke rumah Laksamana Maeda, yaitu Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jepang di Jakarta. Permisi Tuan, apakah benar Jepang telah kalah dan menyerah kepada sekutu? Saya bisa mengakui berita tersebut. Apabila sudah ada perintah dari Tokyo. Sejak pertemuan itu, Bung Karno dan Bung Hatta yakin bahwa Jepang telah menyerah. Bung Hatta mengusulkan agar PPKI bersidang tanggal 16 sampai dengan 23 Agustus 1945 di kantor Chow Sang-in di Jalan Pejabon, Jakarta. 15 Agustus 1945, pukul 10 malam di rumah Bung Karno. Perkumpulan golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, balik ini juga kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung.
Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Potonglah leherku sekarang, tahu sama nunggu esok hari. Sudahlah, tak ada gunanya kalian bertanya seperti ini. Sebaiknya duduk dan bicarakan ini baik-baik. Kamu tidak boleh gegabah. Mengapa kamu menyuruh Soekarno melakukannya? Kenapa tidak kamu lakukan sendiri? Saya hanya ingin mengingatkan, Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, maka rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro-Belanda, seperti orang-orang yang ada di Ambon. Karena benar, Bung. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding dengan kekuatan sekutu dan Jepang. Kita tidak akan dapat bertahan setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bung. Kita harus segera melaksanakan proklamasi. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini, Bung, malam ini. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara, tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara karena saya takut akan ada lebih banyak korban jiwa. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rangas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno menuntut untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus dilakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Culik? Iya, kita bawa mereka ke suatu tempat, lalu kita desak mereka untuk melaksanakan proklamasi. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas, di mana kita akan menempatkan keduanya. Saya akan menghubungi Sudan Kusubeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau menjamin keamanan kepada kami dan mencarikan tempat untuk menyembunyikan Soekarno-Hatta? Tentu saja saya akan amankan kamu semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah Jauh Kisong. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama, Darwis. Subeno setuju. Dan kita akan ditempatkan di rumah Jokis. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya. Besok subuh, kalian setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4, bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4 pagi, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rangas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana kau ini? Lagi pula, kenapa kau harus ikut? Rangas Dengklok. Ini sudah jadi keputusan para pemuda. Setelah itu, rakyat juga akan merebut kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan mereka. Karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah menjadi kesepakatan kami, Bung. Anda harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Benar, Bung. Ini demi kematian Anda. Ayolah Bung, waktumu hampir habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Ya. Kenapa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rangas Dengklok. Tak sadarkah kalian? Jika aku memiliki istri dan anak yang masih kecil, bagaimana dengan mereka? Ada apa ini, Kang Mas? Kenapa ada banyak orang? Untuk sangat takut mendengar Akan membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang. Lalu bagaimana dengan keluarga? Kalian akan meninggalkan kami? Benar, aku tidak mau berpisah dengan istri dan anak. Jika kalian membawanya, kalian juga harus membawa mereka. Baiklah kalau begitu. Kami akan membawa Anda dan anak istri Anda. Tapi kita harus pergi sana. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Chiao Kiesong. Sebenarnya, apa mau kalian? Sehingga aku dibawa kemari. Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno,
Hatta, ternyata kamu sudah di sini. Ya, mereka membawa Atma dan Guntur juga. Ya, Hatta, benar. Sukarni, ada apa sebenarnya? Begini Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan. Jepang sudah menyerah. Ini saat yang tepat untuk kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin merdeka atas jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar Bung, jika kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi Bung. Mengapa, Salah? Mengapa kau terangkat seperti itu? Ada Mrs. Barjo, ia memaksa masuk ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan menemui. Witana, bisakah aku menemui Bung Karno dan Bung Hatta? Untuk apa Anda ingin bertemu mereka? Rapat PPKI batal karena mereka tidak ada, jadi aku kemarin ingin menjemput mereka. Tidak bisa, Anda tidak berhak membawa mereka pulang, Bung. Mengapa? Kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan aku menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Ada apa sebenarnya? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Jadi berita tersebut benar adanya? Ya, benar sekali. Bukankah saya dan saya sudah memberitahuan berita tersebut kepada Bung Karno? Tapi saya belum percaya, Hatta. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Ya, sebaiknya memang begitu, Bu. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Lihatlah, Guntur menangis terus. Benar, bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta, Likana? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya sendiri. Apa kau bisa menjaga janjimu itu? Tentu saja. Baiklah. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945 pukul 24.00, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Kita sudah sampai di Jakarta, Bung. Mari kita ke rumah Laksamana Meida untuk membahas proklamasi. Baiklah, tapi tunggu. Aku ingin mengantarkan anak dan istriku pulang terlebih dahulu. Silakan, Bung. Kami akan mengantarkan Anda. 17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun, Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Sayuti Melik, dan BM Diak untuk merumuskan naskah proklamasi. Selamat malam. Maaf mengganggu malam-malam. Kami butuh tempat untuk membicarakan hari kemerdekaan yang akan dilaksanakan di esok hari. Benarkah begitu? Kalau begitu silakan masuk. Baiklah, terima kasih Laksamana. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bu. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir di sini? Saya rasa jangan. Terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, Ya, Bung. tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Saya tanggal 17 adalah tanggal yang baik.
sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Selain itu, dalam sehari semalam umat Islam melakukan sholat sebanyak 17. Jadi bagaimana kalau hari ini, Jumat Legi, tanggal 17 Agustus? Setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Tepat, bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk mencari bendera merah putih. Tolong siapkan ya. Baik, Bung. Saya ingin memberitahukan bahwa warga Jakarta dan sekitarnya untuk berkumpul di lapangan Iskada guna mendengarkan naskah proklamasi. Saya tidak setuju. Saya khawatir akan timbul bentrokan antara rakyat dengan penguasa militer Jepang. Bagaimana proklamasi ini dibacakan di rumah saya saja, karena halaman rumah saya cukup luas dan cukup untuk ratusan orang. Ini Bung naskahnya. Silakan ya ditandatangani. Baik, Bang. Ya, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Baik, Bung. Jumat pagi pukul 10.00, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah yang diikuti oleh Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri kan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah saya sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 25, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini. Merdeka! 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 Bendera, siap. Merdeka!